Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mengulas tentang penilaian kinerja guru ya. Untuk dokumen penilaian kinerja guru ini juga sangat dibutuhkan dalam bukti kinerja instrumen akreditasi tahun 2024 ya. Di sini saya mengembangkan aplikasi untuk penilaian kinerja guru ya. Namun sebelumnya kita akan mencoba untuk membuat program dan laporan penilaian kinerja guru yang biasanya kita singkat dengan istilah PKG ya. Kita buka untuk program dan laporan ini. Ini ada halaman cover, kemudian ada halaman pengesahan, nanti ditandatangani kepala sekolah atau kepala madrasah dan pengawasnya. Kemudian di sini ada bab 1 pendahuluan, dasar hukum dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada fokus permasalahan, ada tujuan, ada manfaat, kemudian waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan ini biasanya dilakukan sekitar pada bulan-bulan ini, yakni bulan September, November ya. Kemudian pelaksana penilaian kinerja ya. Kegiatan penilaian kinerja guru dilaksanakan oleh tim penilai PKG. Bisa dilakukan langsung oleh kepala madrasah ataupun guru senior yang ditunjuk oleh kepala madrasah jika guru yang di PKG itu jumlahnya besar ya. Jadi secara rasio ideal untuk satu asesor atau penilai itu menangani 10 guru ya. Kemudian ada bab 2 kerangka berpikir atau kajian teorinya ya. Ada monitoring penilaian kinerja, kemudian prinsip penilaian kinerja, ada metode penilaian kinerja, kemudian di sini juga ada madrasah sasaran dan indikator kinerja. Nah, ini indikator kerja. Kemudian nanti pada pembahasan selanjutnya adalah proses dan tahapan penilaian kinerjanya, dan ini adalah hasilnya ya. Hasilnya ini diambil dari aplikasi instrumen penilaian kinerja guru yang akan kita ulas pada berikutnya. Ini adalah rekapan-rekapan dari sekian banyak guru. Biar cepat dalam perekapan, nanti juga kita siapkan aplikasi perekapan dari sejumlah guru yang dilakukan penilaian kinerja guru, terutama pada tahun 2024 ini. Kemudian ada simpulan, ada saran, ada penutup, kemudian ada lampiran-lampiran sosialisasi PKG yang dilakukan terutama oleh pimpinan madrasah ya. Kemudian ada SK tim penilai PKG, kemudian ada lampiran SK, kemudian ada jadwal pelaksanaan PKG dan lain sebagainya. Ini kita masukkan ya, juga ada berita acara, ada foto-foto kegiatan. Nah, dokumen-dokumen ini tentu saja selain bermanfaat, terutama untuk peningkatan mutu guru dalam proses belajar mengajar, ini juga dokumen-dokumen yang sangat diperlukan dalam proses akreditasi ya, sebagai bukti kinerja adanya proses penilaian kinerja guru, sekaligus nanti sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam menentukan program atau rencana pengembangan diri dari seorang guru. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, di sini selain ada program dan laporan PKG yang kita ulas secara singkat, ini ada file Excel. Yang pertama adalah master aplikasi PKG, yang kedua adalah rekap
PKG ya. Untuk master ini adalah instrumen-instrumen penilaian ya. Sedangkan aplikasi rekap ini untuk memudahkan dalam perekapan dan pelaporan yang akan kita masukkan pada program dan laporan PKG yang dalam ekstensi Word ini. Langsung saja, caranya adalah kita sebaiknya buat folder dulu ya. Kita buat folder baru. Kita tulisi nama foldernya misalkan data PKG 2024 ya. Oke. Kemudian master ini kita copy ya. Kita copy sehingga masternya ini tetap tidak berubah. Kita buka folder ini, kemudian kita paste di sini. Selanjutnya kita ubah nama guru yang di PKG ya. Misalkan namanya seperti ini ya. Oke, ini guru pertama yang akan kita nilai. Jadi satu file untuk satu guru ya. Kita coba buka. Nah, Bapak Ibu, ini adalah aplikasi penilaian kinerja guru ya. Banyak yang tanya apakah ada aplikasi baru untuk PKG ya, terutama di naungan Kementerian Agama, madrasah-madrasah ya. Bapak Ibu, sampai saat ini belum ada regulasi terbaru ya. Jadi masih kita kembangkan aplikasi ini berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 1843 tahun 2021 ya. Kecuali nanti ada regulasi baru tentang PKG, tentu aplikasi ini akan saya sesuaikan dengan regulasi yang ada. Kesimpulannya untuk 2024 ini masih memakai aplikasi yang saya kembangkan ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti bebas kalau ingin menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk pertama kali secara operasional aplikasi ini? Yang pertama, kita lakukan input data guru. Nah, kita tuliskan nama guru-guru ini. Kita tuliskan di sini. Ini ada nama guru, kemudian jenis kelamin dan sebagainya ya. Kemudian jangan lupa TMT-nya, TMT golongan. Kalau itu dia PNS atau guru impasing, sertifikasi impasing kan punya itu TMT golongan. Ada TMT guru, ada tanggal penilaian, ada TMT tugas tambahan jika punya tugas tambahan ya. Tugas tambahan itu seperti wakil kepala madrasah dan lain sebagainya. Kemudian tanggal laporan ya. Kemudian di sini ada identifikasi kepala dan pengawas diisi secara lengkap. Kemudian pada bagian kanan ada jenis guru ya. Jenis guru ini bisa dipilih apakah dia guru mapel, guru BK atau guru TIK. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kemudian ada data-data yang lain termasuk mata pelajaran, kelas, jumlah jam. Nah, ini ada tugas tambahan. Ini juga penting. Kalau dia punya tugas tambahan, tulis punya tugas tambahan di sini. Kalau misalkan tidak punya tugas tambahan, diklik, dipilih bagian yang kosong ini ya, seperti ini. Sementara kita simulasikan, misalkan dia sebagai waka kurikulum misalkan ya. Kemudian nama penilai juga dituliskan dan seterusnya ya. Kemudian kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengisi bahwa diidentifikasi data guru, dia adalah guru mapel dan punya tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Jadi nanti yang kita isi di instrumen PKG ini ada dua, sebagai guru mapel dan sebagai waka kurikulum contohnya tadi ya. Kalau dia tidak punya tugas tambahan ya cukup guru mapel ini atau guru BK atau guru TIK ya. Oke, kita lanjut saja. Misalkan dia yang pertama kita nilai sebagai guru ya. Kita klik ini. Nah, ini ada isian-isian.
seorang kepala madrasah atau asesor yang ditunjuk dalam melakukan penilaian akan melakukan proses pembuktian data, bisa melalui observasi atau bisa melalui telaah dokumen ya. Kemudian ditentukan skor dari indikator-indikator yang ada di sini ya. Ini untuk guru, misalkan kita cukup klik begini, nanti akan keluar tampilan tanda silang seperti ini ya. Kita contohkan saja semacam ini Bapak Ibu ya. Tentu ini melalui observasi, telaah dokumen dan lain sebagainya ya, yang menggambarkan kinerja dari guru yang kita nilai ya. Misalkan kita lakukan penilaian, cukup diklik semacam ini. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki atau yang harus dipenuhi kinerjanya oleh seorang pendidik atau seorang guru. Kita nilai semacam ini. Ini sebenarnya bisa juga diseret secara cepat begini, tapi itu tidak kita sarankan Bapak Ibu ya. Oke, kita nilai secara keseluruhan semacam ini. Nah, untuk yang lain pastikan datanya masih kosong ya. Tadi kan datanya itu masih kosong semua ya. Oke, kalau sudah kita lakukan penilaian, ini kalau kita lihat berdasarkan regulasi yang saya bacakan tadi, itu ada 14 kompetensi ya pada penilaian guru mata pelajaran ya. Setelah kita nilai dari tugas guru mapelnya, kemudian kita masuk ke waka kurikulumnya, karena dia juga sebagai seorang waka kurikulum ya. Tentu untuk indikator pada kompetensi beda dengan guru tadi ya. Sama, kita lakukan penilaian berdasarkan observasi maupun telaah dokumen ya. Kita lakukan penilaian semacam ini. Oke, Bapak Ibu, di sini juga saya berikan cek nilai ya, cek nilai keseluruhan ya, dan kategori predikatnya ya. Kita lakukan penilaian semacam ini. Oke, kita klik, sudah tampil secara otomatis tanda silang ya. Di sini ada skor 0 kalau tidak ada, 1 ada tapi kurang, untuk 2 ini ada dan kriterianya baik ya. Nah, ini sudah tampil nilainya misalkan 95 atau amat baik ya. Ini adalah cek nilai ya. Oke, ini ada kompetensi kepribadian dan sosial, ada kompetensi kepemimpinan, kompetensi pengembangan sekolah, kompetensi kewirausahaan, kompetensi bidang tugas, wakasek bidang akademik atau kurikulum ya. Oke, tugas dia tambahan sebagai guru juga sudah kita nilai. Nah, untuk yang lain ini tidak perlu kita lakukan penilaian karena tugasnya hanya 2 tadi itu, sebagai guru mapel maupun wakil kurikulum. Saran saya sebelum melakukan penilaian semacam ini, pastikan pada menu-menu tombol ini yang tidak dinilai pastikan kosong ya. Misalkan di wakil kurikulum ya, ini pastikan kosong ya. Juga semua wakasiswaan, sarpras, kepala lab, kepala perpus, guru BK, TIK itu harus dalam kondisi kosong seperti ini ya, nggak ada nilainya. Yang ada nilainya cukup guru mapel maupun pada wakil kurikulum ya. Oke, selanjutnya kalau sudah kita melakukan proses penilaian pada instrumen PKG ini, kita bisa lihat untuk rekapitulasi nilainya ya. Misalkan kita klik guru mapel ini yang sudah kita nilai. Nah, di sini akan tergambarkan dari rangkuman penilaian yang ada di instrumen tadi ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada kompetensinya, pedagogi, kepribadian, sosial, profesional, dan ada nilainya yang ada di sini ya. Oke, misalkan di sini dapat 78,57 ya.
Kemudian ada format penghitungan angka kredit seperti ini ya. Oke. Kemudian kita balik ke home. Kalau sudah kita lihat semacam ini, juga maka kurikulumnya juga bisa kita lihat hasil penilaiannya semacam ini ya. Oke. Kemudian langkah yang terakhir adalah lakukan prioritas PKB untuk guru yang bersangkutan berdasarkan proses penilaian yang sudah kita lakukan pada instrumen PKG ini ya. Perhatikan ini, ada prioritas PKB ya, kita klik. Nah, ini sebenarnya tadi itu kosong ya. Ini menggambarkan apa? Kompetensi indikator. Ini adalah kompetensi indikator yang bernilai rendah ya. Ini akan muncul secara otomatis. Bapak Ibu pilihlah yang sesuai dengan tugasnya. Tadi kan tugasnya guru mapel ya. Kita klik yang ini. Kalau guru BK nanti proses PKB-nya bisa klik di sini. Begitu juga kalau dia guru TIK, maka pilih yang sebelah kanan ini ya. Tadi kan dia sebagai guru mapel tuh ya. Ya, kita pilih prioritas PKB guru mapel semacam ini. Kemudian kita tentukan unsur PKB-nya. Misalkan guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKB. Maka bisa kita pilih semacam ini. Mungkin kita pilih penguasaan diri. Kemudian jenis PKB-nya adalah kita ikutkan ke misalkan MGMP ya. Ini akan muncul secara otomatis kegiatan PKB-nya. Kemudian yang kedua juga begitu, kegiatan ilmiah, misalkan seminar dan lain sebagainya. Kita pilih di sini, misalkan tetap pengembangan diri. Kemudian kita pilih dia mengikuti, misalkan seminar dan lain sebagainya. Ini akan keluar secara otomatis kegiatan PKB ini ya. Kita lakukan semacam itu Bapak Ibu untuk seluruhnya ya. Misalkan ya, kita percepat misalkan seperti ini ya. Inilah yang menjadi sebuah rencana program dari pengembangan diri ya. Ini inti dari penilaian ya. Ada tindak lanjutnya berupa pengembangan diri semacam ini. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Jangan terlewatkan untuk mengisi prioritas PKB ini, karena ini adalah kegiatan tindak lanjut yang penting bagi guru untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang guru, terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas ya. Kalau sudah selesai, maka tuntaslah penilaian untuk satu guru ini ya. Oke, ini bisa kita simpan semacam ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa tutup untuk aplikasi ini. Berarti guru yang ini sudah kita nilai. Lakukan juga pada guru-guru yang lain yang ada di madrasah Bapak Ibu kepala madrasah terutama ya. Oke, tahap berikutnya, kalau semua guru kita nilai, sekali lagi di folder ini akan ada beberapa guru yang kita nilai, satu guru satu folder. Kemudian tinggal nanti kita melakukan perekapan ya. Bagaimana cara melakukan perekapan data? Tentu akan kita sediakan aplikasi rekap PKG. Baik, akan kita lanjutkan proses rekap data PKG ya. Ini folder sekali lagi akan berisi banyak sekali guru-guru yang akan kita nilai ya. Sekali lagi satu file ini untuk satu guru ya. Sementara saya kasih contoh satu guru saja biar tidak terlalu lama video ini. Nah, kita kembali, kita klik rekap PKG ini ya. Kita klik rekap PKG. Kemudian akan muncul aplikasi rekap semacam ini Bapak Ibu ya. Cara merekapnya cukup sederhana. Kita klik tombol-tombol yang ada di aplikasi rekap ini, baik itu data identitas, nilai PKG, prioritas PKB maupun angka kredit. Sementara yang pertama kita klik data identitas. Kemudian
klik import. Ini adalah file tempat kita menyimpan data PKG tadi ya, dalam satu folder. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu, dia akan melakukan proses perekapan secara otomatis. Nanti ada pemberitahuan data berhasil diimport, kemudian kita klik OK ya. Ini rekap yang pertama. Kita kembali lagi, klik home, kemudian kita klik nilai PKG ya, sama kita klik import, kemudian kita klik folder data PKG, kemudian OK. Ini masih berproses, kita tunggu. Nah ini Bapak Ibu, kemudian kita klik OK, data berhasil diimport. Nanti kalau gurunya banyak ya, di sini akan banyak sekali data yang direkap ya. Ini adalah untuk nilai PKG akan tergambarkan secara otomatis ya. Tadi kan dia sebagai guru dan sebagai waka ya, sebagai waka. Ini nilai guru, ini waka kurikulum. Sedangkan yang lain 0 ya, karena dia hanya sebagai guru mapel dan waka kurikulum. Kita lanjutkan, kita rekap prioritas PKB ya. Sama, klik import, kemudian klik foldernya dan OK. Ini proses. Nah kemudian kita klik OK. Nah ini adalah data dari prioritas PKB. Ini sama saja dengan rencana prioritas pengembangan diri dari seorang guru ya. Oke. Kemudian kita kembali, yang terakhir adalah angka kredit ya. Kita klik import, kita klik folder data PKG. Nah ini akan dilakukan proses perekapan secara otomatis ya. Kemudian klik OK ya. Nah ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita akan melakukan perekapan data ini, akan kita copy ke lembar laporan ini ya. Ini pada bagian terakhir tadi kan ada laporan itu ya. Misalkan ini identitas guru dan madrasah ya. Sementara saya hapus dulu saja. Saya akan praktekkan cara mengkopinya. Misalkan data identitas ya, cukup di copy dari sini Bapak Ibu ya. Ini tentunya nanti akan banyak, contohnya satu saja. Kita klik kanan, kemudian copy, kemudian paste di sini ya. Oke, misalkan sini kita paste. Ini sebenarnya laporan tadi sekali lagi dari aplikasi rekap ya. Begitu juga untuk data ini ya, data nilai PKG ini kan kebetulan banyak gurunya ya, juga kita ambilkan dari sini ya. Data nilai ini ya, cukup kita copy. Oke, kemudian klik kanan copy, kemudian paste kan di sini ya. Oke, semacam ini Bapak Ibu, dan seterusnya, termasuk bagian tentang prioritas PKB dan lain sebagainya ya, sehingga proses pembuatan laporannya akan cepat ya, karena kita sudah sediakan aplikasi rekap hasil PKG. Nah ini aplikasi ini nanti saran saya kalau misalkan menghapus, jangan dihapus secara manual seperti ini, nggak boleh ya, karena nanti ada formula-formula yang saya simpan di sini nanti akan rusak ya. Kalau pengen menghapus ya klik tombol hapus ini semacam ini Bapak Ibu ya. Oke, itu catatan ya untuk pengguna aplikasi rekap ini. Nah Bapak Ibu, saya kira itu ulasan saya tentang aplikasi PKG ini ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.